Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya. Hadirin jamaah pengajian kultum subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan diri kita ini, masih sibukkan diri kita ini untuk perkara agama, ya. Di bulan yang suci ini, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan penuh maghfirah, ya, bulan kasih sayang, dan bulan di mana dosa-dosa semua manusia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting lagi, bagaimana bulan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik dari Daud, baik dari kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan terakhir ini adalah kitab Al-Qur'an, ya. Maka kitab-kitab ini adalah pedoman hidup dalam sejarah manusia. Terlebih dahulu paling penting di dalam kehidupan kita harus yakin bahwa pedoman hidup kita sebagai umat akhir zaman, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an ini pedoman hidup kita sudah diceritakan, ya, orang-orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, orang-orang yang sudah merasakan manisnya membaca Al-Qur'an, sudah merasakan, ya, hari-hari dengan Al-Qur'an, kedekatan dengan Al-Qur'an, kecintaan dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an ada di hatinya, ya. Dan orang yang sibuk terus dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat bagi dirinya ketika dalam keadaan sepi maupun ramai, ya. Ketika sudah tidak ada teman lagi, hanya Al-Qur'an akan merasuk dalam hati, merasuk dalam dada. Nah, paling bagaimana kita menghafal Quran, terus hafal sehingga Al-Qur'an masuk dalam hati kita pelajari. Nah, kemudian Al-Qur'an bagaimana kita telaah, kita murojaah, kemudian kita pahami arti, kemudian pahami juga tafsir-tafsir. Bagaimana pedoman hidup kita ini adalah menjadi yang paling utama kita targetkan di dalam kehidupan kita. Kemudian Al-Qur'an, banyak hadis-hadis menjelaskan tentang Al-Qur'an, ya. Salah satunya man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah, ya. Orang, ya, sebaik-baik dari kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka anak-anakku sekalian, bagaimana Al-Qur'an terus, hafal terus, ya. Hari-hari tiada henti, karena pahalanya pun, ya, dalam satu huruf ini Allah SWT akan kalikan 10 kebaikan, ya. Alif, lam, mim, ya. Ini 30 kebaikan. 3 huruf berarti 30 kebaikan. Bagaimana kalau satu Al-Qur'an dihatamkan? Bagaimana kalau 1 bulan menghatamkan 3 kali? Berapakah kebaikan yang akan kita dapatkan, ya? Tidak bisa terhitung banyaknya, ya. Malaikat mampu menghitung daripada pasir di lautan, ya. Pasir yang ada di pesisir pantai ataupun pasir yang ada di gurun Sahara. Akan tetapi malaikat tidak bisa menghitung pahalanya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang suci ini, bagaimana Al-Qur'an terus kita hafal, Al-Qur'an terus kita baca, Al-Qur'an terus kita darus, ya, supaya selalu di dalam kehidupan kita ini terus sering dan merasakan cinta. Orang bisa merasakan cinta terhadap Al-Qur'an karena hari-hari berkaitan dengan Al-Qur'an, ya. Merasakan nanti suatu saat akan merasakan bagaimana susahnya menghafal Quran, ya. Bagaimana
senangnya setelah menghafal Quran, ya. Maka inilah kehidupan bagaimana Al-Quran di dalam hati, dan kita harus bisa menjaga Al-Quran apa yang sudah kita hafal, ya. Dan pahalanya juga, ya, orang yang hafiz Quran, maka di dalam mafhum hadis 10 ahli anggota keluarga yang wajib masuk neraka bisa kita selamatkan kalau kita bisa betul-betul menjaga Al-Quran, ya. Dan seorang anak yang dia menjaga Al-Quran, menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, ya, ketika orang tuanya telah meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, ya. Ini di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Quran terus terjaga di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan hari-hari waktu kita selama 24 jam terus, ya, sibuk kita dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari tahsinnya, mempelajari ilmu tajwidnya, ya, mempelajari asbabun nuzulnya, mempelajari artinya, mempelajari tafsirnya, mempelajari bayanul Al-Quran, sehingga Al-Quran terus di dalam hati kita, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman Al-Quran di dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sibukkan diri kita dalam Al-Quran, sehingga kita mati ini dalam keadaan membawa Al-Quran, mati dalam keadaan membaca Al-Quran, mati dalam keadaan hati kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Al-Quran di dalam hati kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi